Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Puji dan syukur pertama-tama kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala bentuk rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir selalu di setiap pagi dan untuk pagi ini untuk melaksanakan wirid atau kultum subuh setiap minggunya. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang selalu kita ucapkan menjadi syafaat bagi kita nantinya di akhirat kelak. Amin amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang subuh yang dirahmati oleh Allah, terutama sekali di awal ini kami menyampaikan bahwasanya dalam kajian kita nanti kami tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa diri ya lebih hebat dibandingkan bapak-bapak ibu-ibu, tapi di sini kita adalah untuk saling berbagi ilmu ataupun sharing ilmu atas apa yang telah kami mungkin peroleh selama belajar dulunya gitu. Ya mungkin kita akan kaji pada pagi hari ini adalah terkait tentang tajwid ataupun tahsin Al-Quran seperti itu. Apalagi selama ini mungkin ya kita selalu membaca Al-Quran ya, tapi mungkin ya apa yang kita baca ataupun apa yang selalu kita baca setiap harinya mungkin belum sesuai dengan kaidah tajwid yang benar seperti itu. Dan tentu saja ketika kita belajar suatu disiplin ilmu ya, atau ilmu tajwid itu tentu kita harus berlandaskan pada sebuah kitab ataupun ada beberapa buku yang kita jadikan rujukan atau jadikan sumber. Itu juga dengan ketika kita melaksanakan suatu syariat Islam, kita juga harus berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Maka ketika kita mempelajari suatu disiplin ilmu, kita juga harus berlandaskan pada suatu kitab yang bisa kita jadikan sumber atau jadikan rujukan seperti itu. Maka dalam hal ini dalam ilmu tajwid itu juga ada beberapa buku yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Seperti diantaranya Matan Al-Jazariyah, itu sering dihafal-hafal oleh adik-adik yang mungkin ada yang di pondok ataupun yang berada di sekolah-sekolah agama seperti itu. Maka tentu saja mungkin bagi kita yang mungkin tidak sekolah ataupun yang tidak pernah mengecap sekolah di sekolah agama, mungkin banyak yang tidak tahu tentang kitab itu seperti itu. Maka perlu kita ulang-ulang kembali apa yang mungkin seharusnya ya apalagi ketika saat sekarang ini ya belajar itu suatu tidak hanya bagi anak-anak saja ataupun menjadi kewajiban bagi anak-anak saja, itu juga mencakup kepada kita semua, bahkan orang tua sekalipun masih harus belajar terus seperti itu.
Dan kita akan lanjut. Kita tadi membaca surat Al-Muzammil ayat 4. Al-Muzammil ayat 4 itu disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Kalau dalam terjemahannya kita lihat ya, kalau bisa dilihat di dalam terjemahannya Kemenak atau terjemahan yang ada di Indonesia, itu rata-rata menyebutkan artinya adalah bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Seperti itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Kalau kita artikan tartil di situ dengan arti perlahan, maka orang-orang yang membaca Al-Quran dengan cepat berarti salah atau tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengatakan tadi, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kalau diartikan tartil itu tadi dengan perlahan, maka orang yang membacanya dengan cepat tidak membacanya dengan tartil. Berarti salah. Apakah demikian? Jadi ya, apakah imam-imam yang ada di Masjidil Haram yang membaca Al-Quran itu dengan nadanya agak sedikit cepat bisa kita salahkan? Karena tadi kita artikan tadi tartil itu dengan arti perlahan atau lambat. Berarti kita harus membaca itu dengan lambat sekali. Maka sebenarnya di sini perlunya tafsir. Ya. Jadi tidak serta-merta kita hanya berpatokan pada terjemahan Al-Quran itu saja, tapi kita harus merujuk kepada tafsir ayat itu sendiri. Jadi makna tartil di situ bukan diartikan sebagai perlahan atau lambat seperti itu. Tapi menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, makna tartil di situ, ya, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi membaguskan bacaan huruf-huruf yang kita baca itu, apakah dari segi makharijul hurufnya ataupun dari segi sifatul hurufnya, dan juga wa ma'rifatul wuquf atau mengenal waqaf-waqaf. Tahu kita di mana tempat kita berhenti, tahu pula di mana tempat kita mulai kembali seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita sembarang berhenti atau sembarang dimulai. Jadi harus tahu pula kita di mana tempat kita bisa berhenti, di mana pula tempat kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca. Itulah menurut Imam Ali bahwasanya tartil itu seperti itu, bukan diartikan sebagai perlahan atau lambat. Kalau diartikan sebagai perlahan atau lambat, maka banyak orang yang salah. Maka arti tartil di situ adalah membaguskan bacaan. Ya, membaguskan bacaan ini dalam arti itulah yang namanya tadi tajwid itu atau tahsin, dan mengenal waqaf. Waqaf ini juga termasuk ke dalam bagian nanti bagian tajwid yang akan dipelajari seperti itu. Maka tentu saja ya, ketika kami sendiri ketika belajar dulunya waktu di Al-Azhar Kairo, itu banyak sekali merasakan kesulitan-kesulitan ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang ternyata menurut kita dulunya ketika di Indonesia ini merasa benar, ternyata sesampai di sana itu banyak yang salah semua. Karena ya tentu saja tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang benar seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin yang karena waktu kita yang tidak banyak, kita akan bahas sedikit saja tentang beberapa huruf ataupun sifat huruf yang mungkin dirasa banyak yang selama ini orang-orang asing atau orang ajam itu salah dalam pengucapan hurufnya seperti itu. Di antaranya yang paling banyak itu terjadi itu pada sifatul huruf hamas ya. Jadi sifatul huruf itu adalah suatu sifat yang melekat pada huruf tersebut. Jadi sifat itu sudah melekat pada dirinya. Di antaranya adalah hamas. Hamas itu artinya berdesis ataupun ada angin yang keluar ketika kita mengucapkan huruf itu. Di antaranya huruf fa.
fa. Ketika kita membaca huruf fa, ketika kita hadapkan tangan kita di depan mulut, itu ada angin yang keluar ketika kita mengucapkan huruf itu. Maka itu benar. Ketika tidak ada anginnya atau tidak ada desisannya, maka itu sifatnya tidak melekat pada huruf itu. Maka dalam matan Al-Jazariyah disebutkan huruf mana saja yang termasuk ke dalam huruf yang hamas itu. Maka disebutkan dalam matan itu fahathuhu syakhsun sakat, itu kumpulan huruf-hurufnya. Fahathuhu syakhsun sakat. Ada fa, ha, tha, sya, kho, so, saka dan ta. Jadi ada huruf ka, kaf dan huruf ta. Nah, ini yang kebanyakan orang sering salah, diantaranya adalah huruf yang harusnya dia hamas, berdesis ketika diucapkan, apakah dia dalam keadaan berbaris ataupun sukun, maka itu harusnya dia hamas atau berdesis. Contohnya huruf ta, bukan membacanya huruf ta. Ta itu tidak ada desisannya, harusnya dia ta. Ada angin yang keluar ketika mengucapkan huruf tersebut. Dan begitu juga dengan huruf kaf. Kaf, ya, ketika kita mengucapkannya jangan ka, harusnya ka. Ka, ada angin yang keluar ketika kita mengucapkan hurufnya. Maka ini yang ketika kami dulunya belajar di sana, ya itu sering salah seperti itu. Ulangi, dan maka ya ketika kita dulunya merasa yang benar itu seperti itu, ternyata setelah kita pelajari kembali, ternyata ada kesalahan dalam hal yang telah kita pelajari tersebut. Maka itu diantara yang beberapa kesalahan-kesalahan yang selama ini mungkin kita tidak tahu dan bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Cukup sekian mungkin karena waktu yang tidak membatasi karena ya waktunya tidak banyak. Saya mencukupkan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.